Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita di studio Ekopers Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung sudah hadir yang terhormat guru kita ya, Ibu Desi Aryati Rahayu, sarjana pendidikan MMPD. MMPD itu Magister Manajemen Pendidikan ya Ibu. Beliau adalah guru ekonomi di SMA 10 Kota Bandung ya Bu. Betul, Pak Yuka. Terima kasih Ibu sudah hadir Sama-sama, di Pak Yuka. studio kita. Dan Ibu Desi, mungkin kita panggilnya Ibu Desi atau Iya, Bu Desi saja Pak. ya dikawal sepertinya oleh Iya. siswa terbaiknya nih. Iya, Ya, alhamdulillah. perkenalkan namanya Raihan Rasib Atalah ya. Raihan ini kelas 12 dan baru mengikuti ujian-ujian ke perguruan tinggi ya. Betul. Ya. Selamat datang Raihan ya. Terima kasih Ibu sekali lagi Sama-sama Pak Yuka. sudah berkenan hadir di studio kita. Nah Ibu kita itu kan sebetulnya bidangnya sama ya Bu. Ya, Ilmu alhamdulillah ya, ekonomi Pak Yuka, ya. Hanya Ibu mengajar siswa SMA. Siswa SMA itu berarti umur berapa ya Bu? Kalau masuk baru 16 tahun, Ya, keluar itu ada 18 tahun. 16 sampai 18 tahun. Iya. Remaja betul. ya. Remaja. Nah, kalau saya giliran dewasa, saya baru yang Iya, ngajar betul Pak ekonominya. Yuka. Lanjutannya ya Pak Yuka ya. Kelanjutannya Bu, tentu pasti ada hal yang berbeda ya Bu dalam pengajaran ilmu ekonomi itu. Betul Pak Yuka. Sementara kan kita tahu ya bahwa ilmu ekonomi itu menjadi materi pembelajaran, menjadi disiplin itu setelah menempuh berabad-abad ya Bu ya. Betul Pak Yuka. Dari abad 16, 17, kemudian 1776 kita mengenal pemikiran Adam Smith ya Bu ya. Betul, Adam Smith, Bapak ekonomi kita ya Pak Yuka. Ekonomi kita, Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, panjang judulnya Bu. Iya, betul. Dan di SMA dikenalnya Wealth of Nation aja ya. Wealth of Nation, betul. Nah, sampai ke hari ini 2025 kan menjadi sebuah ilmu itu perjalanannya panjang. Ya, tentu sekali, ya. dari perjalanan perkembangan keilmuan itu tentu banyaklah kesulitan bagaimana kita mentransfer ilmu ekonomi kepada Betul. siswa-siswa Pak kita Yuka, Bu. iya. Nah Bu, Ibu nih di SMA 10 Iya, Pak dari Yuka. tahun berapa Bu? Jadi ini dulu ya Pak ya, ngobrol dulu nih ya. Betul, Kenapa betul. tiba-tiba bisa ke SMA 10? Nah ya. Gitu ya. Jadi sebelum saya mengajar di SMA 10, Ya Bu. sebelumnya itu saya penempatannya itu ke daerah dulu ketika saya keterima CPNS di mana di itu, Bu? Kabupaten Garut, Pak. Kabupaten Garut. Dulu tuh jadi masuknya SMA 1 Limbangan. Ya. Sekarang sudah berubah jadi SMA 13 Garut. Nah, 10 tahun mengabdi di 10 sana. tahun Ibu di Limbangan, Iya, Garut ya. Garut baru mutasi ke Bandung. Bandung. Dan ya masuk di Tahun SMA berapa 10. tuh Bu? 2022 baru saya ke SMA 10. Pas Covid ya Bu. Pas Covid. Beres kayaknya pas Beres COVID udah COVID, beres. ya. Ya, udah beres Covid. Karena Pak Jokowi Desember 2022 sudah mencabut status Iya, itu betul ya. Pak Yuka. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan baru di SMA 10, iya, tapi kalau yang namanya guru sama mungkin kayak dosen ya Pak Yuka, ditempatkan dimanapun kita sama, Ya, mencerdaskan anak bangsa Betul, gitu ya. betul. Tempatnya dimanapun kita sama gitu ya. Ya. Nah, sangat menarik ketika saya ditempatkan di SMA 10 Kota Bandung Kota dengan Bandung. ketika di kabupaten memang ada sedikit perbedaan ya Pak Yuka ya. Bisa diceritain dikit Bu Nah, perbedaannya. gini. Kalau Biar di teman-teman siswa tahu biar. ya. Nah, kalau di SMA 10 kan karena sudah di kota, kemudian sarana prasarana luar biasa. Aksesnya gampang banget. Iya. Beda ketika saya dulu di Kabupaten Garut, Ya, Pak Yuka. ya. Transportasi juga nggak sebagus di kota. Ya, betul. Kemudian ketika sarana prasarana di daerah itu ya dikatakan minim Ya, minim ya. sekali. Sarana Tapi prasarana itu
seperti misalkan gini kan, kalau misalkan olahraga atau kalau sarana situasi lingkungan is oke, tapi kayak misalnya transportasi ketika di daerah itu jam 2 sudah tidak ada kendaraan. oh iya ya udah sepi ya Bu Udah sana sepi. mah. Kalau di 10 kan wah lingkupnya udah gampang lah, mau sampai jam 9 malam juga Betul, ada. Nah, kalau betul. di sana jam 2 udah nggak ada. Iya. Kemudian fasilitas internet. Nah, Dulu di sekolah beda saya jauh, dulu Bu, ya? jauh sekali gitu. Nah, disinilah saya oh iya ya luar biasa kita sebagai guru itu harus bisa ditempatkan di mana saja itu terasa oleh saya gitu Iya, ya. iya. Di situ Pak Yuka. Tapi kalau segi peserta didik saya acung jempol lah kalau peserta didik. Saya rasa semua peserta didik yang punya motivasi belajar yang baik itu Baik, yang saya kuat itu, Bu. kuat luar biasa itu menurut saya. Nggak ada perbedaan misalkan kabupaten kota nggak itu Iya, ya. iya. Kembali lagi mungkin sisi dari peserta didik motivasinya Iya. seperti itu. Nah, hanya kalau berbeda berbeda daerah, berbeda fasilitas itu umum gitu ya Bu. umumnya itu. Kemudian ya itu kalau di SMA 10 ketika saya misalkan ngasih penugasan ini itu tuh ya bisa disesuaikan. Ya, ya. Kalau di kabupaten kita harus berpikir dulu apa nih yang bisa kita berikan sehingga anak tidak memiliki kesulitan, itu saja. Jadi Nambah pemikiran ke situ ya di Bu. situ Pak Yuka ya seperti itu mungkin kalau ceritanya Iya, ya. iya, iya. Nah, ketika penempatan di 10 ya alhamdulillah ada sedikitnya oh iya ya gitu. Seperti itu. Nah, kalau untuk segi pembelajaran ekonomi nih ya Pak Yuka Ya, ya, ya. Bu. Nah itu sebelum situ Bu, Iya. ada berapa kelas Bu di SMA 10? Di SMA 10 Untuk yang ekonomi ya? untuk yang ekonomi. Nah, kalau secara keseluruhan tingkatan nih, kalau Ya. misalkan kan karena saya mengajar di kelas 12, Ya, ya. tingkatan di kelas 12 tuh 16 kelas itu 12 Ya. reguler, Iya. 4 yang kelas atlet. Pak Yuka ada kelas atletnya. Jadi dari 12 kelas itu Bu, Dari ada 16. 16, ada 4 kelas atlet, Iya, 12 berbagai reguler. macam olahraga ya Bu. Ya, berbagai macam olahraga. Kemudian 12 lagi Reguler, dikatakan Reguler. reguler. Karena Reguler. kenapa dikatakan sekolah atlet? Karena mereka Ya. jam untuk belajarnya tidak sama dengan yang jam Ya, ya, ya. reguler. yang disebut jalur prestasi itu Bu ya. Iya. Bukan? 10 kan di sana gitu ya, jalur Ya, prestasi betul, olahraga. betul, betul. Seperti itu. Yang 12 ini reguler itu ada IPA, IPS atau apa Bu? Nggak ada. Istilahnya, Jadi untuk istilahnya. istilahnya jadi tidak ada IPA IPS, Ya, tapi porsinya lebih kepada si peserta didik pemilihannya mau mata pelajaran IPA-nya lebih Ya, banyak, ya. IPS-nya lebih banyak nanti Peminatan itu Bu. peminatan si peserta didiknya ya. di mana gitu. Ya. Pak Oh, Yuka. jadi beda dengan Ya, kita zaman-zaman dulu ya, Tahun zaman-zaman angkatan 90-an. kita. IPA, Ada IPS, dan ada IPS, bahasa. gitu. Jadi kalau sekarang itu yang tadi kelas reguler itu Iya. mereka punya peminatan gitu ya Bu, Betul. memiliki peminatan, ada peminatan di apa saja Bu? Ya, Ekonomi. mata pelajaran ekonomi. Ekonomi. Kemudian IPA-nya itu sendiri mau biologi mau fisika, Fisika, ya, biologi ya. fisika. Ya. Jadi peminatan itu dari kelas 2 sampai kelas 3 ya Bu ya. Betul. Kalau kelas 10-nya umum, kalau dulu mah kelas 1 gitu ya. Ya, kelas ya, ya. kelas 10 tuh umum, semuanya 10 dapat umum. mata pelajaran. Seperti itu Pak Yuka. Nah, sebagai ini Bu, awal nih Bu ya. Iya. Kesan pesan pengalaman Ibu selama berapa tahun berarti jadi guru ekonomi Bu? Jadi guru ekonomi berarti kalau yang porsi nggak nyambung dengan ketika ngehonor ya, Ya, 16 ya. tahun Pak Yuka. 16 tahun ya, 16 Bu. tahun. Dari tahun 2010. dari tahun 2010 ya Bu. Iya. Udah panjang juga kalau 16 Iya. tahun Bu. Itu kesan pesannya gimana Bu? Kan mengajar Iya. beragam ya. remaja ya Bu. Iya, betul. Ada yang baik, ada yang baik sekali mungkin. Betul. Itu Kalau luar sekarang yang biasanya. tanda petik baik sekali kan dibawa sama Pak Gubernur ya. Iya. Itu ke Baik Barak. sekali. Ya, Kita ingin tahu ya, Bu itu. Itu nah di sini sangat luar biasa yang saya rasakan sebagai guru ekonomi. Karena ya punten ya Pak Yuka, dulu Ya. juga kita kalau misalkan masuk IPS sebetulnya menghindari yang namanya hitungan. Ya. Ternyata Tradisi masuk kita nah juga itu begitu Bu, ya betul. anak-anak sekarang juga sebetulnya kalau misalnya itu tuh
kita menghindar aja supaya nggak hitung. Iya, Ternyata ketemu ekonomi, hitungan lagi ya Pak Yuka, betul ya. Mereka kena prank sendiri. Nah, prank sendiri seperti gurunya gitu ya. Sama seperti saya juga dulu, Bu. Ya itu. Nah, tapi ketika karena Nah, itu kan pengalaman masalah pribadi ya, Bu, ya? itu masalah. Beda ekspektasi, ternyata begitu masuk ekspektasinya nggak sama kan dengan itu. yang real pembelajarannya. Betul, betul. Itu gimana, Bu? Tuh. Nah, dari situ saya mulai ternyata ketika mindset dulu saya Ya. takut nih ekonomi. Ya. Apa nih yang harus saya lakukan Ya, sebagai guru? ya. Nah, ternyata di situ bukan saja anak perlu inovatif, gurunya juga perlu inovatif, Pak Yuka. Ya, betul, Nah, betul. saya rubah sistem pembelajaran itu tidak lagi bahwa ekonomi itu Kan kan tidak mudah ya, Bu. Nah, kita, ya. itu. Mengonversi jadi bahasa yang mudah dicerna. Nah, Betul. gimana tuh, Bu, Ibu menghadapinya? Inovasi itu. Saya berusaha untuk lihat dulu karena kan kalau guru mungkin sama dosen ya Pak ya. Di misalkan ngajar dulu di kelas ini, nanti kelas ini. Nah, saya sebagai guru tuh harus bisa ngelihat bagaimana nih pembelajaran di kelas A misalkan. Oh, ternyata di kelas A mah kondisinya mereka bisa nih langsung kondisinya di belajarnya itu bisa langsung serius. Tapi ternyata di kelas B, C, D itu berubah lagi. Nah, itu kita yang harus bisa mengkondisikannya. Oh, ternyata kelas ini seperti ini. Di situ saya masuk Pak Yuka. Jadi tidak memperlihatkan bahwa ekonomi itu menyeramkan Pak Yuka, tapi di-combine dengan bagaimana agar pembelajaran ini sampai kepada peserta didik dengan cara bergames gitu. Betul. Jadi apa nih materi pembelajaran yang bisa sambil bermain? Kapan nanti misalnya pembelajaran ekonomi yang serius, biasanya kalau hitungan itu harus serius ya. Tapi untuk hal-hal pembelajaran yang teoritis terutama itu bisa dilakukan dengan games Pak Yuka. Karena saya juga ya banyak pembelajaran itu ya dari ketika kita di lapangan gitu Pak Yuka ya. Seperti itu. Ya, saya paham, Bu. Berarti Ibu kan coba membedakan alat peraga, membedakan gaya penyampaian. Betul. Karena strategi juga mungkin ya Pak Yuka seperti itu strateginya. Strategi karena tiap kelas karakternya beda-beda. Tiap kelas karakternya beda-beda. Sama saya kira, Bu, di perkuliahan juga demikian. Oh gitu Pak Yuka. Iya. Jadi kalau ada beberapa kelas karena ada perbedaan itu ya, Bu, karakter mahasiswanya kita harus membedakan juga. Memang capek ya, Bu, ya. Pasti capek lah, Bu, teman. Itu risiko yang untuk mencerdaskan bangsa, kehidupan bangsa sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iya Pak Yuka. Nah, ke Raihan sendiri ya. Berarti udah berapa 2 tahun ya belajar sama Ibu Desi? 3 tahun kepegang. 3 tahun dari kelas 1. Gimana tuh? Cerita dikit lah. Kalau pas pertama kelas 10 udah kelihatan Bu Desi itu ngajarnya udah hebat banget karena dari segi penyampaian pun bisa menaungi anak-anak. Terus pas kita naik ke kelas enak gitu ya didengar, dilihat. Bisa menyesuaikan kayak tadi Bu Desi karena betul Bu Desi itu pasti menyesuaikan dengan kondisi kita di kelas. Pas kita naik ke kelas 12 kebetulan menjadi wali kelas saya Bu Desi. Kelas 12 itu kelas 3. Iya, betul. Makanya pas dengan Bu Desi menjadi wali kelas makinlah kelihatan Bu Desi cara ngajarnya, caranya itu benar-benar sampai buat apalagi terutama kelas kita ya, kelas saya yang baik sekali itu mungkin bisa baik sekali itu pakai tanda petik atau enggak ada tanda petik? Tanda petik bisa. Tanda petik bisa. Tapi teman-teman saya semua bisa ngerti. Walaupun memang di kelas 12 kan materinya berat ya Bu ya. Berat. Terutama mengenai akuntansi. Kerasa ya kalau lebih berat ya. Betul. Di kelas 12 itu ya. Iya, karena kan apalagi yang ngitung-ngitungan rata-rata itu susah, tapi dengan Bu Desi dengan cara Bu Desi semuanya bisa. Semuanya pasti bisa. Iya. Gitu. Bu Desi berinovasi terus. Iya. Tapi jujur Bu, itu capek juga Bu untuk melakukan. Iya, betul. Tiap tahun berubah gitu Bu. Iya. Tiap kelas berubah. Dituntut terus kitanya. Jadi guru harus terbiasa dengan perubahan. Betul. Kan seperti kata-kata bahwa belajar itu sepanjang hayat Pak Yuka ya. Tidak ada berhentinya kecuali the end of the world. Iya betul. Hari seperti akhir. Itu ya. Itu.
itu spirit atau semangat Ya, yang harus semangat. kita Betul. tanamkan terus ya Bu sebagai Pak Yuka. pendidik kita ya. Ya, Nah, terima kasih Raihan. Nah, mengenai ini Bu, kan pembelajaran ekonomi berarti dari peminatan tadi ya Bu, Ya. SMA kelas 11 ya Bu ya? Kelas 11. Kelas 11. Nah, itu pertama kali di kelas 11 itu yang terkait dengan pelajaran ekonomi itu apa saja dan bagaimana itu Bu? iya, siap. Nah, kalau kelas 11 karena lanjutan ya, Ya. Pak Yuka, karena kelas 10 secara umum, saya bahas dulu sedikit nih. Ekonomi menurut pandangan saya kan ini seperti ilmu pilihan gitu ya. Sedangkan dari kata ilmu ekonomi ini yang saya tahu bahwa ekonomi ini kan merupakan ilmu sains gitu ya, ilmu social science gitu Ya, yang social mempelajari tentang pilihan baik itu Betul. individu, kemudian Masyarakat, perusahaan, pemerintah, masyarakat umum ya, dalam menghadapi bagaimana kelangkaan sehingga Ya, ya. mereka bisa mengambil yang namanya insentif dari pengambilan keputusan Betul, mereka betul, gitu ya. Nah, itu dasar pembelajaran di kelas 10. Kelas 10 itu Kelas ya. 10. Di mana kan Kelas 10 mereka itu kan umum ya Bu ya. umum karena mereka dasarnya dulu mempelajari bagaimana yang namanya permintaan, penawaran. Itu nama pelajarannya konsumen. ekonomi. Tetap ekonomi. Kayak konsumen, produsen gitu. Ya, ya. Termasuk mereka juga mempelajari pasar. Ya, Di situ dasar. Nah, dasarnya itu nanti lanjutan ke kelas 11 mulailah sedikit agak meningkat. Ya. Seperti Jadi mereka kelas 10 itu umum ya. umum definisi, Ya, kemudian teori permintaan, penawaran, Penawaran. baru teori pasar. Betul. Kelas 11-nya gimana 11 Bu? baru masuklah mulai mereka mengenal tentang Biasa. pendapatan nasional. Oh, makronya. Makronya. Ya, pendapatan Makro kan kalau yang kelas 10 mikro berarti ya, Betul, mikro. betul. Barulah ke kelas 11 pendapatan nasional. Kemudian pengangguran, Oke, ya. kemudian inflasi, kemudian teori harga ya Ya, mendapatkannya. ya. Seperti itu. Jadi kelas 11 itu ya sudah mempelajari makroekonominya ya Bu ya. Betul, Pak Yuka. APBN juga kebijakan Betul, fiskal ya. APBN, APBD, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, betul Pak Yuka. Mata pelajarannya masih ekonomi. Masih ekonomi. Sampai ke kelas 12 juga nama mata pelajarannya ekonomi. Ya. Cuman nanti porsi penyampaian materinya saja yang kelas 10 mikro, kelas 11 mulai makro. Ya. Nah, kalau kelas 12 itu lebih kepada kalau menurut saya keterampilan karena kalau akuntansi ya betul, lebih betul. kepada aplikasi. Ya. Penerapan keterampilan aplikasi. Oh, jadi yang akuntansi adanya di kelas 12. Kelas 12, betul. Tapi nama pelajarannya tetap ekonomi. Tapi di dalamnya dipelajari pembukuan. Tapi memang tidak semendalam ketika waktu zaman kita Kurikulum dulu yang kurikulum kita 90-an ya, ya itu kan betul-betul di kelas 11 akuntansi sudah diperoleh. Ya, Tapi betul. kalau sekarang di kurikulum Kelas merdeka 2 sekarang, dulu waktu saya SMA kelas 2 udah dapat akuntansi. sehingga nanti kan kalau misalnya akuntansi pembelajarannya perusahaan jasa, perusahaan dagang. Betul. Nah, betul. kalau untuk yang kurikulum merdeka sekarang Ya. jangankan untuk membahas misal sampai ke perusahaan dagang, Ya. perusahaan jasa aja luar biasa gitu ya, Pak Yuka, Untuk di mana. nyampe. Nah, itu. Jadi Waktunya kurang, ya. karena kalau misalnya di zaman kita dulu ada ujian nasional. Nah, kalau sekarang nggak ada, Pak Yuka. Ya. Jadi masuknya ujian sekolah. Jadi hanya dilakukan di sekolah. Ya. Penilaiannya. Nah, saya ingin memperjelas sedikit tadi Bu yang Iya. di kelas 12. 12. Jadi di kelas 12 tetap nama mata pelajarannya pelajaran ekonomi, hanya ada pengantar ke akuntansi. Terus ya. apa lagi Bu? Nah, di semester 1 lebih ke akuntansinya Ya, dan itu ya. hanya pengantar dasar Ya, akuntansi. Di semester 2 itu teoritis lagi tentang apa tuh Bu teori tentang apa Bu? Tentang kemarin itu literasi keuangan sama kerjasama ekonomi internasional. Iya, lebih ke manajemen ya. Manajemennya. Gitu. Oke, jadi kelas 10, kelas 11 itu economics-nya, ilmu ekonominya, mikro makro. Baru kelas 12-nya dikasih pengantar lah Bu ya. Ke akuntansi, semester genapnya ke perusahaan. Manajemen pengelolaan. Betul. Ya. Seperti itu Pak Yuka.
memang luar biasa kalau menurut saya untuk Iya. kondisi saat ini dengan mata pelajaran yang begitu banyak gitu Di ya. kurikulum Merdeka itu ya, Bu? Iya, kurikulum Merdeka, tapi ya peserta didik menurut saya ya hebat gitu, Iya, iya. bisa mengimbanginya gitu. Kalau boleh tahu Bu, di kelas 10 itu ada berapa mata pelajaran ya Bu? Kalau saya lihat 17 mata pelajaran 17 17 per mata- satu semester Bu? per satu semester. Karena dengan adanya Dalam mulok satu ya. minggu itu Bu ya? Ya, 17 mata pelajaran. 17 mata pelajaran. Apalagi ditambah ini Pak Yuka, kurikulum Merdeka itu kan ada P5. Nah, Profil bagaimana, Bu? pelajaran Pancasila. Diceritain dikit Bu. Jadi- Kita orang kampus tidak paham itu. Jadi selain mereka yang 17 mata pelajaran untuk kelas 10 ya. Ya, Mereka juga ada yang namanya profil pelajar Pancasila itu. Jadi profil nanti pelajar, profil pelajar Pancasila. Pancasila yang beriman ya, Ya, ya. bertakwa. Kemudian pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Allah. Pokoknya Dulu mah P4K bukan Bu? Beda ya? beda. Beda. Pak. Jadi porsinya itu anak itu ada satu tema yang porsinya nanti harus dilakukan secara bersama-sama. Oke. Ya. Yang nantinya diharapkan sebetulnya aplikasi mungkin ya Pak Ya, Yuka. ya. Selain Atau pembelajarannya. orientasinya membentuk kepribadian mungkin ya? Betul, karakter. Karakter di mana mereka bisa mandiri, Ya, ya. mereka ya. bisa kerjasama, kolaborasi Hmm. dengan tema yang diberikan sesuai dengan arahan Ya. ya dari pemerintah gitu ya Pak Ya, Yuka. betul. Untuk yang kelas 10 kalau tidak salah saya, ini temanya itu cintai bumiku ya. Oh, Di mana temanya ada sih. temanya cintai bumiku. Di mana bagaimana peserta didik untuk lingkup kecil dulu untuk Ya, di sekolah. ya. Bagaimana mereka bisa mencintai dengan ya menjaga kebersihan Betul. mungkin. Itu pelajaran. Iya. Jadi masuk di kalau zaman saya mengajar di kelas 10 3 tahun ke belakang berarti Ya. si anak itu P5-nya ada di momen pembelajaran, biasanya dalam seminggu tuh diambil jam akhir. Ya. Diberikan arahan untuk bagaimana mencintai bumiku itu dengan mencintai lingkungan sekolah dulu. Betul. Misalnya dengan apa nih? Sampah, misalnya sampah plastik Ya. bisa dibuat seperti apa, seperti Ya, itulah ya. Pak Yuka. Jadi lebih kepada aplikasi. Apa yang bisa dikerjakan Ya. oleh siswa Siswa dalam konteks kelestarian lingkungan hidup ya, Betul, bukan betul. tema besarnya itu ya ya. seperti itu. Jadi Ya, menarik. ya kreativitasnya gimana nih? Ya. Nah, itu sebetulnya di perguruan tinggi itu akan diperdalam di ekonomi sumber daya alam dan lingkungan Bu. Tuh ya. Iya. Iya. Nah memang kalau tidak ada pembentukan sikap sejak remaja untuk mempelajari teorinya juga menjadi kurang ini ya, menjadi kurang tajam. Ya. Nah jadi saya bersyukur juga ternyata di kelas 10 ya Bu. Iya. Kelas 10 sudah ada pelajaran cintai Bumiku. bumiku. Iya. Ya, dengan kata lain kan bagaimana pengelolaan lingkungan dan Lingkungan, sumber ya. daya alam dimulai dari apa yang bisa dikerjakan oleh Betul. siswa-siswa SMA. Betul. Jadi lebih ke praktis ya Bu. Iya, lebih ke praktis. Ya. Kelas 11 dengan tema yang berbeda juga. Kalau Ya. tidak salah, kalau kelas 11 waktu itu demokrasi ya. Demokrasi di mana nanti diterapkannya itu pemilihan ketua OSIS, wakil ketua. Nah, Dipraktikan dengan pemilihan ketua. iya, betul. Mungkin Bisa itu jadi nyambungkan. ilmu politik nanti. Iya, betul. Bekalnya dari situ. Kalau di kelas 11 ini yang saya sulit menurut saya untuk P5-nya. Kenapa, Bu? Karena kelas 11 itu Untuk temanya P5-nya iya, sulit. karena teknologi gitu kalau nggak salah ya, itu yang apa sih menghasilkan sesuatu gitu. Saya Harus ada berat. karya. Iya, Iya. betul. Itu di kelas 11 Bu. Di kelas 12 yang terakhir. Kelas 12. Oh, Kan kalau jadi 10 harus iya. ada karya yang Betul. diwujudkan. Yang dihasilkan gitu. Nah, ini yang menurut anak kelas 12 kemarin agak kesulitan ya, Iya. Rehan. Itu karyanya bebas atau bagaimana Bu? Bisa diceritakan sedikit? Nah, ada yang bagaimana si peserta didik menghasilkan sesuatu dengan teknologi tertentu. Misalkan gini lah. Meskipun peminatannya ekonomi betul. apapun bebas itu. Iya. Kayak misal gini. Coba kalian dari
apa yang kalian lihat misalkan dari barang bekas, gimana caranya itu bisa berguna tapi menggunakan teknologi? Itu kan menurut saya jadi bermanfaat. Menurut saya itu menarik tuh, Bu. Iya, Jadi tapi kan untuk tingkatan peserta didik Memang, dengan memang. jangka waktu singkat hanya misalkan berapa bulan harus menghasilkan sesuatu, ini luar biasa Iya, iya, gitu iya. ya. dan Jadi itu kemarin tuntutan kan, untuk ini kelulusan atau kemarin salah hanya satu syarat atau nggak apa istilahnya bisa menyelesaikan pelajaran T5-nya itu oh gitu. Dan itu kan masuk nilai. ya Masuk ya, nilai. ya ya Gitu. ya itu cukup berat ya, harus Cukup berat. Nah, tapi cukup berat di sini kalau bagi kita ini tantangan ya, Bu, ya? Tantangan. Tantangan. Betul. Nah, mungkin nih teman-teman mahasiswa harus ini nanti Iya. bantu tuh adik-adik SMA-nya. Iya. Tapi sekarang luar Supaya- biasanya itu peserta didik sekarang ya itu tadi Pak Yuka terbantu dengan teknologi yang sekarang aplikasi didapatkan bisa dari misalkan YouTube nih, Ya, lihat tutorial nih, Tinggal TikTok. rajin aja begitu Nah ya. itu buka-buka gitu. Dan itu saya sampai ya anak itu kalau misalkan mereka digali Ya, ya. ya banyak hal yang bisa bermunculan Betul, betul. sebetulnya, meskipun dengan keterpaksaan biasanya idenya muncul gitu Iya, ya emang. Pak Yuka, betul ya. Sebetulnya mah kudu Nah, dipaksa itu- dah, Bu, ya. nah, Namanya itu. juga pedagogi ya, Bu, pendidikan. Pendidikan. Cuman ke siswa atau mahasiswa kan itu tidak disampaikan secara langsung. Betul. Nah dari situ muncullah hal-hal baru. Karyanya itu, Bu, harus berwujud fisik, Fisik. raihan atau bisa digital juga. Nggak fisik. Harus fisik. Nah, Tergantung tema sebetulnya. nah, ya. Ada Jadi tema apa aja? selama 3 tahun itu kita tuh dikasih 7 tema dari pemerintah sana tuh. Ada 7 proyek. Pemerintah sana mana? Iya, dari kementeriannya gitu. Oh, dari pemerintah kementerian. Indonesia. Iya, Indonesia. Kalau pemerintah sana bisa Amerika Ya. nanti. Dari pemerintahnya Dari tuh, kelas 1 tuh. dari kelas 1. Dari kelas 10. Dari kelas 10, Iya. dari kelas 10 tuh sudah ada 3 proyek. Oke. Jadi selain yang tadi cintai itu tuh ada juga yang mengenai kesehatan jasmaninya ada, Mm. sama satu lagi apa ya? Pokoknya 3 dalam 1 tahun. Dalam 2 semester itu di kelas 10. Tiga 3 proyek. jenis. Ya, 3 jenis karya. ya 3 jenis karya. Jadi apa? Bebas maupun bisa bentuk barang, bisa bentuk jasa, misalnya kayak hanya berupa poster juga bisa. Oh. Itu di kelas 10. Di kelas Iya, 10. iya, iya. Karena kalau kelas 10 tuh kalau menurut saya masih bisa dalam bentuk apapun karena lingkupnya luas banget, Ya, ya. luas banget, tidak hanya tertuju Ya kepada belum satu hal. spesifik Ya, ya. betul. Belum Sedangkan khusus. kalau di kelas 11 tadi betul demokrasi ada, terus mengenai kearifan lokal Ya. juga ada. Nah, di situ kita kan harus menggali kembali kan budaya Indonesia kita. Nah, di cerita situ. dikit yang kearifan lokal. Ya, yang kearifan lokal itu kita kan bebas sebetulnya. Cuman kita tertuju kepada bagaimana kita membangkitkan kembali gitu kebudayaan Indonesia. Makanya bentuknya dalam suatu pagelaran. Oh. Kita mengadakan kebudayaan gitu. Nanti kita menampilkan budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Kalau buat di kelas 11. Sama yang tadi demokrasi betul kita terapkan dalam pemilihan OSIS. OSIS. dan PK, seperti itu. Sedangkan di kelas 12 tadi betul yang terakhir temanya itu mengenai rekayasa teknologi. Ya. Nah, menarik. Itu Cerita dikit dong tadi itu kan yang paling kata sulit. ibu guru mah begitu ceritanya. Nah, ini siswanya bagaimana? Karena kalau yang rekayasa teknologi temanya pun sedikit sulit bagi kita gitu, tingkatan Oh, jadi kelas 12. sekolah itu memberikan Ya, alternatif betul. atau pilihan tema. Ya, jadi dalam suatu tema besar tuh ada beberapa tema lagi, Oke. tapi masih tertuju pada rekayasa dan teknologi. Itu. Hanya saja walaupun sudah ada alternatifnya, pasti tetap karena judulnya rekayasa teknologi kita perlu menggunakan teknologi dan itu memang sedikit sulit buat kita kelas 12. Ya, ya. Dan untuk hasilnya pun hampir semuanya berbentuk barang, berbentuk fisik, bukan yang seperti kelas 10 tadi bisa Yang beli- terlihat nih waktu kemarin sebelum lulus, Ya. Raihan, apa saja tuh yang dibikin teman-teman? Yang dibikin teman-teman kan kita juga mengadakan pameran akhir buat Ya. karya itu. Ada yang dimulai dari seperti vakum gitu, vakum cleaner kecil. Penyedot. Iya, penyedot debu kecil ada. Lalu yang Peruntukannya untuk penyedot debu. ya penyedot debu betul. Terus yang menggunakan panel surya juga ada. Panel surya. Ya, ada. Jadi lampu atau Ya. jadi Kalau listrik nggak salah atau dijadikan ya di sumber lampu kalau tidak salah. Oke, ya.
ada juga yang seperti yang saya sendiri. Nah, kelompok Kelompok itu saya kelompok sendiri. atau Iya, kelompok. perorangan kelompok ya. Nah, kelompok saya itu kita mengambilnya teknologi yang bukan teknologi ke arah teknologi benar teknologi, tapi saya ngambil ke arah sumber daya alam. Nah, gimana tuh? Saya kemarin itu ngambilnya itu ke arah biji tanaman. Biji tanaman Biji dibagaimanakan? Biji buah dan bunga. Heeh. Kelompok saya itu bikin teh. Kita mengolah menggunakan teknologi, kita dikeringkan, kita dibuat teh alam. Daun buahnya atau bijinya? Biji buahnya. Biji buahnya. Ya. Kemarin tehnya Jadi itu teh. kalau nggak salah tuh dari biji apa sih? Biji Dok? alpukat. Ah, cerita dong. Kita kan belum pernah nyobain nih. Iya. Biji alpukat jadi teh. Iya. Itu cerita sedikit lah ya bagaimana nih dulu kelompok Kalau Raihan. bijinya sebenarnya banyak, cuman yang Yang kalau alpukat aja dulu, Iya, ya. yang paling enak tuh menurut saya juga yang alpukat. Itu bagaimana kan biji alpukat bulat Ya, tuh. bulat kan itu keras. Keras. Kita lebih dahulu buat Cuci. buang kulitnya. Ya. Habis itu kita potong, kita parut kecil-kecil. Oh, diparut. Ya, biar kecil-kecil. Terus buat pengeringannya kita pakai dua, menggunakan cahaya matahari langsung sama kita panaskan Di oven. di oven. Nah, Iya, supaya hanya saja mungkin kalau yang lebih setelah diparut fleksibel, dikeringkan. kita baru selesai, sudah tidak ada apapun. Kita masukkan ke kantong teh, ditekan, Biar dicelup nanti jadi gampang. bentuk teh seperti itu. Untuk menjamin itu aman dikonsumsi, itu apa yang dilakukan waktu Oke. itu? Mungkin kan kalau kita menggunakan cek di cek live sebagainya Ya. kita belum mampu. Ya, ya. Tapi makanya betul tadi kata Bu Desi, kita menggunakan teknologi, kita searching terlebih dahulu, jurnal-jurnal, dan ternyata sudah ada yang melakukannya. Oh, Sudah ada yang menemukan mengenai manfaat. Jadi kita sudah pastikan dan juga kita mengikuti prosedur yang sesuai gitu. jadi Sebaik mungkin. untuk memverifikasi keamanannya berdasarkan literatur Literatur Iya. dan sudah ada pengalaman Iya. sebelumnya. dari jurnal orang lain. Cuman memang kesulitannya itu kemarin itu kan kalau misalkan jangka lama itu pakai foil ya Iya. itu yang Packagingnya. packagingnya jadi supaya awet gitu iya, ya. tapi kemarin Kemarin itu belum. yang kelompok Raihan belum, tapi lebih kepada ini hanya dikonsumsi tidak lebih dari seminggu karena Ya, kan ya. tidak ada ya itu ya, uji Ya, lab juga betul, kemudian itu harus tapi ada mekanisme lagi betul tuh betul untuk tapi pengawetan ya. Babnya dengan tuh bab hasil pengawetan. ya itu dengan hasil yang Ada itu lagi. aja Pak Yuka udah luar Udah biasa luar karena biasa saya banget. juga menjadi penilai ketika pada saat itu Iya. wah luar biasa memang Enak, ya Bu. khasiat lebih khasiat Enak Bu itu. Enak. Jadi setelah dikeringkan tuh warnanya jadi coklat tuh. kayak teh aja Oh, kayak teh tapi bubuk gitu ya. jadi teh aja kayak air teh kalau misalnya ngebuat pakai Iya, air panas dikasih itu ya udah itu aja Warnanya sama kayak teh. warnanya sama kayak teh tidak ada perubahan yang misalnya drastis jadi misalnya warnanya berubah kayak alpukat Iya. enggak seperti itu Pak Yuka. Rasanya berbeda dengan teh atau sama aja Sama aja. cuman memang apa ya kan kalau teh mah wanginya gitu kalau alpukat agak ada keset sih ya sedikit Iya, iya. ya namanya juga dari biji itu saya penasaran juga tuh kalau bisa nanti Iya, bikin. nanti iya Karena Tapi kan juga- Eropa, Belanda, Inggris juga ke Indonesia, ke Asia tuh. Iya, Salah satunya rempah. karena teh kan ya Bu, rempah-rempah. kemudian Nah, bagi teman-teman nih yang suka makan alpukat ya, ternyata bijinya jangan dibuang nih, pengalaman bisa dibikin teh. teh Apalagi buat teman-teman yang ngekos kan, lumayan ya kalau jajan di kafe 30.000 gitu kan. iya Nah, saya tertarik membahas itu Bu, karena memang ilmu ekonomi itu kan ilmu tentang harga dan kuantiti ya Bu betul, ya. betul. Nah, kuantiti ini kan ada unsur biologinya, ada unsur fisikanya, gitu Betul. kan. Jadi menurut saya, alhamdulillah sekarang saya udah paham Bu. Ternyata di kelas 12 itu teman siswa-siswa SMA sudah mempelajari teknologinya, dan itu menurut saya sangat menunjang Bu untuk Iya. pemahaman, memudahkan pemahaman ilmu ekonomi. Betul. Karena selain kita mempelajari permintaan dan penawarannya, apalagi dalam konteks makronya, Iya. si objeknya ini apa gitu ya? Iya. Apakah sesuatu nilai yang muncul dari faktor biologis, atau sesuatu nilai yang muncul dari faktor fisika, atau
faktor-faktor lainnya, geografi dan lain Iya, sebagainya. betul Pak Yuka. Memang ketika belajar khususnya di kita ya Bu, ekonomi pembangunan, pengetahuan yang tadi sepintas dari kelas 10, 11, 12 itu sangat menunjang tuh. Iya, Karena sudah ada pengalaman sejak kelas 10, 11, apalagi di kelas 12-nya ada pengalaman berkarya ya. betul Pak Nah, Yuka. mungkin maksudnya KURMER atau kurikulum Merdeka Merdeka, itu iya. menjembatani ke sana mungkin. Iya. Menurut Ibu bagaimana Bu? Iya, memang Itu, dari kalau misalkan dari segi keterkaitan memang luar biasa Ya, Pak Yuka. ya, Karena ya. yang kita pahami ilmu ekonomi itu tadi betul yang kata Pak Yuka. Akhirnya sebetulnya sangat penting Ya. bagaimana jangan jauh-jauh lah untuk penerapan mereka sehari-hari aja menggunakan ilmu ekonomi Ya, menurut ya, saya. betul, betul. Bagaimana Kan dengan ngambil keputusan ya, Bu. ngambil keputusan kemudian dengan pengelolaan keuangan. Bagaimana ya. ketika uang jajan diberikan, Ya. saya nih pemenuhan kebutuhan, aduh saya pengen nih beli ini, berarti oh saya harus Mengorbankan mengorbankan yang ini, opportunity cost ya, Bu. opportunity cost. Kemudian ketika peluangnya seperti apa nih ketika misalnya saya mengabaikan yang ini, kemudian Ya. ini peluangnya seperti apa. Kemudian kan di ekonomi juga harus prioritas, skala prioritasnya yang Betul, mana. betul, betul. Nah ini pun kan sudah Kebutuhan yang utama, Nah, itu, Pak primer, Yuka. sekunder, tersier. tersier. Dan di Kalau situ di kan kita nanti istilahnya ini. berubah Bu. Kebutuhan daururiyah, hajiah dan tahsiniyah. Tuh. Di kita mah Ya, nanti. itu ya. Nah Terus itu jadi lanjut yang tadi. Pak Yuka, jadi porsinya menurut saya, pandangan saya sebagai Ya, guru bahwa sangat luar biasa Ya. ketika pembelajaran ekonomi ada, mereka selain mendapatkan pengetahuan teoritis, Ya. mereka juga mendapatkan keterampilan yang Ya. ya istilahnya faktual bisa dilakukan sehari-hari. Ya, ya. Ya salah satunya tadi mereka bisa yang namanya pengelolaan keuangan. Kemudian kedepannya yang tadi kewirausahaannya dapat Pak Yuka. Karena kan bagaimana nih gitu Ya, ya, ya. dengan istilahnya biaya segini kita nih Iya, mengeluarkannya bisa gimana diolah, nih dialokasikan dialokasikan jadi sumber daya apa, menghasilkan apa. apa seperti itu. Jadi kalau pandangan saya prospek untuk peserta didik ketika mempelajari ekonomi itu ya jangka panjang. Selain Ya, nanti betul. untuk menunjang studi, Betul, betul. menurut saya di sehari-harinya pun Ya. mereka bisa lakukan. Seperti itu sih kalau pandangan saya tentang Betul. bagaimana pembelajaran ekonomi di SMA sangat penting. Ya, ya. Seperti itu. Karena kalau boros nanti bahaya ya Bu. Bahaya. Pulang sekolah pinjam ke teman. Dibayarnya Papanggih punah nanti gitu. jadi berantem nanti. Udah diberantem iya. Kalau nabung mereka masih ada nggak sih Bu? Nah kalau Kalau dulu mah segi zaman kan kita zaman ada dulu ya, mah di wali kelas iya kalau nabung gitu. kan sekarang Pak Yuka wali kelas guru Oh, nggak tidak boleh yang namanya pengelolaan uang. Oh, Jadi ya kembali lagi yang tadi kata saya, ilmu ekonomi penting untuk apa? Peserta didik yang mengolah yang namanya uang kas. oh ya ya. Jadi tiap kelas itu diberikan kewenangan mengelola keuangan Iya, uang kelas. Uang kelas. Tapi wali kelas mah berarti pengawasnya di situ. Iya iya iya. Jadi tidak memegang lagi tapi mengawasi bagaimana. Berarti kan di situ ekonomi lagi Iya, karena butuh yang namanya ketelitian, Betul betul. Tanggung jawab. tanggung jawab. Jujur juga karena kalau uang mah ya biasa kecil tapi Iya. mantul. Beda sedikit jadi pembicaraan Betul. viral. Nah, itu, Pak. Jadi di situ dirasakannya Ya, sebetulnya. padahal dulu yang saya rasakannya Bu ketika wali kelas itu mengelola tabungan itu ada praktik juga sih bagaimana kita mengelola keperluan harian ya. Ya, Kalau kita nabung dulu makan sebelum belajar tuh saha nu bade nabung gitu ya, Iya. 500, 1000. Ada harapan kan di situ Bu. Dulu Betul. ini cerita dulu ya Raihan. Ada harapan nanti setelah saman atau ini semester iya, kita dapat uang itu beli sepatu gitu kan, beli apa gitu ya. Nah, tapi karena sekarang mah berubah ya Bu zamannya ya. iya betul. Karena ada kejadian apa gitu ya di luar sana sehingga menjadi terbatas ya Bu ya wali kelas untuk itu. Betul. Seperti itu.
dan perkembangan juga ya Pak Yuka. Ya, ya. Dengan sekarang istilahnya teknologi makin luar biasa, anak nggak usah nabung di wali kelas. Ketika orang Ya, tuanya ya. bilang udah ya, udah disimpan tuh, ditransfer ke rekening kamu, sehingga Ya, ya. pembayaran nggak usah lagi secara cash. Oh iya iya. Iya kan, betul. Pak Ya, Yuka, sekarang itu mah perkembangan. Udah ada GoPay. Betul, Oppo, Dana gitu Dana. ya. Jadi memang porsi menabungnya tidak lagi secara Buku tabungan nah, seperti ini. itu betul ya, itu kayaknya ya dengan perkembangan zaman yang luar biasa, disitulah Iya iya. ekonomi Jadi lagi ada muncul. cerita Bu, anak saya tuh yang nomor 2 dan 3 ya Bu ya. Nomor 2. Saya praktikan tuh Bu, beli buku tabungan dari toko buku. Iya. Ya. Tiap hari itu saya ajarin kalau diberi uang tanggal sekian dicatat ya Bu. Iya. Nah itu hanya berlaku berapa hari. Setelah itu saya baru sendiri. Ya sekarang mah tinggal Dana aja. Transfer ke sini. Ini catatannya udah lengkap gitu. Ya itulah Itu. mengikuti perkembangannya. Ikuti kan. perkembangan. Iya. Meskipun agak Riskan. ini riskan juga ya karena ada apa sekarang mah JB jual beli akun Iya. betul. apa Roblox atau Jual beli akun itu game. gimana dunia pergaman itu di SMA gimana? Selama di SMA sih masih banyak yang main game, dan memang kadang banyak juga apa selain jual beli akun juga apa beli kayak apa Skin. ya skinnya, jadi kayak apa Ibu tahu skin Bu? Nah itu Nah, gimana? nyata ya. kayak mata uang di gamenya gitu. Jadi Nah, itu. uang asli kita bayarin buat jadi mata uang di gamenya gitu. Dan Jadi memang gamenya tuh ada mata uang sendiri. Iya, Itu ada. game apaan? rata-rata semua ada. Oh Semua di Fire game tuh- apa Free Iya, Fire. kayak gitu ada semua. Di setiap game tuh pasti ada mata uang game masing-masing, dan itu kalau apalagi kalau buat anak-anak yang udah punya apa ya tabungan online, dia Ya, ya, dikhawatirkannya takutnya Dibelikan dibeli itu. karena itu kan tinggal bayar. Ibaratnya apa istilahnya tinggal top up ya? Iya, top up, tinggal top up. Kan kalau top up mungkin masih harus ke minimarket buat bayar. Oh, iya, iya. Sedangkan kalau sudah di HP sendiri takutnya tinggal sambungkan bayar. Jadi mungkin tabungan online tuh banyak riskannya juga. Riskan. Kalau akunnya udah bagus Iya. itu dijual gitu ya. Bisa itu dijual juga. Nah itu dunia yang saya kaget juga Bu. Nah, betul Pak Yuka. Luar biasa. Setelah anak saya saya berikan handphone karena waktu COVID kan ya. belajarnya harus ya itu ya. Iya, daring. Ternyata udah punya akun Dana pakai KTP ibunya Bu. Aduh. Kemudian kakaknya ngecek ternyata sudah ada saldo 700.000. Itu dia jual akun. Jadi mainnya bagus, dijual. Saya kaget, takutnya gaji bapaknya kasusul ya Bu. Jadi saya stop itu. Takutnya insentifnya jadi ke situ. Iya, betul. Itu di SMA gitu ya. Katanya kan kalau SMP Free Fire ya. Iya. Kalau SMA Mobile Legend gitu. Mobile. Betul itu ya. Betul, biasanya kayak gitu. Dan ada transaksi atau jual beli itu ya. Kalau yang kondisi tadi itu, jadi kayak kita main game sampai bagus nanti di akunnya. Ya. Setelah bagus nanti kita pasti ada yang pengen beli akun kita. Nanti kita tinggal kasih akun kita, uang masuk. Gamepreneur berarti itu. Iya. Gamepreneur. Betul. Cuman bagi saya dengan Bu Desi mungkin belum terbayang ya Bu itu. Belum terbayang Pak Yuka. Marketnya seperti apa itu. Gimana gitu, betul itu. Karena kita nggak main itu gitu. Itu di situ. Mungkin itu jadi topik khusus nanti ya. Bagaimana analisis market game online. Iya. Di lain Ya. waktu mungkin ya Betul, nanti ya betul, dengan Pak Yuka. sehat. Nah ini Bu dengan pembelajaran tadi ya menurut saya sih Bu itu dari kelas 10, 11, 12 sangat menunjang kalau siswa SMA yang pilihannya adalah melanjutkan studi itu belajar di ekonomi pembangunan itu sebetulnya
mudah masuknya Bu, karena kelas 10 sudah belajar mikro, Betul. kelas 11 sudah belajar makro, kemudian kelas 12 sudah mempelajari bagaimana membuat produknya ya Bu ya, Iya. kuantitinya. Ketika tadi Raihan memproduksi teh dari biji Alpukat. alpukat, itu kan ada unsur biologinya ya. Betul. Meskipun sederhana, dimulai dari jadi bubuk, kemudian dikeringkan jadi produk, itu kan ternyata untuk menghasilkan kuantiti itu ya perlu pengetahuan biologinya juga, fisikanya juga. Iya, betul. Nah, menurut Ibu sendiri yang sudah 16 tahun ya Bu ya, Iya. mengajar ekonomi itu, berdasarkan dinamika remaja yang Ibu ampu itu, kira-kira prospek ilmu ekonomi itu bagaimana Bu menurut Ibu sebagai guru ekonomi dan melihat siswa-siswi Ibu? Ya. Nah, kalau pandangan saya dari guru, prospek ke depan gitu Ya, ya, ya. Pak ya. Kalau misalkan untuk dari segi peserta didiknya itu sendiri, yang Ya. tadi saya katakan, selain mereka itu mendapatkan pengetahuan teoritis, mereka itu juga dapat keterampilan yang nantinya menambah kecerdasan mereka bagaimana yang namanya melakukan kondisi pengambilan keputusan sehari-hari. Ya, Ya. Itu lingkup kecil. Betul. Nah, kalau misalkan lingkup besarnya, terutama lebih kepada peserta didik yang memang Ya. tertarik dengan ekonomi gitu Ya, ya, Pak Yuka. Karena misalkan dari 500 peserta didik tidak semua menyenangi ekonomi. Ya, ya, Nah, betul. kalau misalkan untuk yang menyenangi ekonomi, prospek ke depannya itu ini bisa kalau mereka melanjutkan kuliah. ya. Nah, ini kan menjadi dasar. Betul, betul. Ternyata ilmu ekonomi dasarnya seperti ini. Ternyata di perkuliahan itu nanti lebih luas lagi Dalam, bisa. lebih luas, lebih Ya, dalam. lebih dalam, lebih luas. Nah, kalaupun mereka tidak melanjutkan ke perkuliahan, Ya. tadi mereka bisa melakukan kewirausahaannya dari apa yang mereka peroleh. Betul. Gitu. Jadi pandangan saya prospeknya cukup luar biasa. Ya. Tapi kembali lagi ke dalam motivasi peserta didik Ya, itu ya. sendiri. Karena berpengaruh Pak Yuka. Betul. Betul. Ini yang saya alami kemarin. Kan kalau kita sebagai guru samalah kayak dosen, Ya, Bu. mengajar rasanya kita ya sama gitu. Ternyata bagi peserta didik itu sendiri ya itu saya kagetnya. Mungkin beda ya itu, Beda Bu. ketika hadir datang tiba-tiba, "Bu, perkenalkan saya alumni." Oh ya, gitu. "Bu, boleh nggak saya minta waktu Ibu?" "Oh, boleh, silahkan." Kalau kita kan seneng kayak gitu. Ya, ya. Ternyata di situ diceritakan, "Bu, Dulu saya itu benci yang namanya ekonomi." Langsung bilang benci ekonomi. eta mah juga Kenapa abi, Bu. gitu ya? Udah mah susah pembelajarannya, hitungan Hitungan pula. juga. Gurunya juga bungaruh. Kaget kan? Oh gitu. Tapi saya langsung berubah total. Ketika ketemu Bu Desi di kelas 12, karena saya ngajar hanya di kelas 12. Ya, ya. Saya katakan, "Oh ya? Ya, Bu." Makanya yang saya ingat ketika saya mau ke sekolah mau ketemu Bu Desi deh. Terus saya katakan kan, bohong itu mah pedah we ketemu sama ibu. Ih, ibu mah isu-uzon gitu ya. Tahu nggak Bu? Nanti deh kalau kan kita nggak tahu ya saat Iya, nggak itu tahu. dia datang. Dan itu ada di nggak kan, pikiran nggak ada di mereka, pikiran. ya. Tiba-tiba ada alumni lain. Ya, ya. Ibu kok, Bu itu temen gue." Datang nanya kan, "Bu Desi ini nggak percaya sama saya. Oh. Kamu hafal nggak ini?" "Nggak tahu." "Kamu hafal?" Jadi yang tahu siapa coba yang di depan kita? Bu Desi. Nah, "Bu, kita kan nggak bohong." "Oh iya." Diceritakan Itu di situ. alumni, Iya, yang alumni. mereka udah punya bisnis gitu ya, atau Ada apa? yang berbisnis, ada yang malahan jadi resign dulu tidak kuliah dan Ya, ya. langsung memilih, "Bu, Ya, kenapa ya. coba? Saya mau kuliah ekonomi, tapi di luar negeri." Kebayang Pak Yuka? Ya. Kan tadinya saya pandangannya ya, Ya, memang ya. ekonomi memang susah lah gitu Ya, ya. ya. Tapi ternyata kenapa kok bisa ini? Ya itu gara-garanya Ibu tahu nggak, tertarik ketika belajar sama Ibu. Ternyata Ya. ekonomi tidak menakutkan. Akhirnya saya tertarik. Nah, di sini saya mau minta rekomendasi dari Ibu bagaimana kondisi saya sehingga nanti saya bisa melanjutkan. Dan itu Kan mau ke Korea. perlu Pak. rekomendasi Iya, itu, Bu, ya. rekomendasi ke Korea. Pak Yuka, berarti kan Sekarang mah kebanggaan. ada beasiswa ya Bu, dari Beasiswa, SMA juga ya. itu beasiswa. Jadi Ya. ya luar biasa. Nah, dari situ saya lebih
terpacu lagi Pak betul betul. Yuka. Setelah tahu oh ternyata yang di itu. pikiran kita begini Di di pikiran siswa kesehariannya beda gitu. Dan itu yang menjadi kekuatan saya, ya meyakinkan lagi kepada Ya, peserta didik, apapun itu prospek nanti ke depannya kalian mau kuliah, Who mau knows, bekerja, kita nggak tahu. ya kita nggak tahu. Tapi setidaknya bahwa mempelajari ekonomi paling tidak itu bisa kalian pahami yang bisa kalian lakukan untuk kehidupan kalian Ya, sehari-hari betul. gitu. Nah, kalau pengambilan keputusan itu digunakan sehari-hari, sebetulnya itu sumber kecerdasan. Betul. Ya, Bu. Iya betul. Karena ilmu ekonomi kan basicnya ngambil keputusan, menghitung benefit atau manfaat dan cost-nya. Betul Pak Yuka. Kalau itu dilatih terus, cerdas itu. Ya, Bu. Dan itu ya terbukti Pak Yuka. Ini Terbukti. salah satunya. Ya, salah Raihan. satunya Raihan. Ya. Raihan ini Gimana, Bu? Cerita bisa dikit. bisa kategori karena dari kelas 10 karena saya memegang udah menonjol Ya, Pak ya. Yuka. Dari kelas Dari 1 atau kelas 10 kelas itu. 10 atau kelas 1 ketika pembelajaran itu saya bisa melihat oh Raihan itu selain dari pengetahuan teoritisnya Ya, ya. analisisnya juga luar biasa buat Pak Yuka. Jadi kalau saya itu jadi senangnya ketika gini. Ibu memberikan pembelajaran, tapi kalaupun ada hal yang lebih lagi di kalian nggak usah malu untuk mengutarakan Ya, karena ya. di sini kita sharing Betul, betul. sistemnya. Jadi tidak lagi mendengarkan ceramah Ya, ya, Pak ya. Yuka, tapi Ya, lebih betul. kepada bagaimana nih masalah dilontarkan. Ibu mengapresiasi Ya, pengetahuan yang betul di mereka situ. peroleh sendiri. Nah itu kalau tidak salah dulu itu pernah perhitungan tentang elastisitas, Apa tuh? sama Elastisitas. yang apa ya fungsi permintaan fungsi Iya, penawaran keseimbangan pasar. Oke, keseimbangan pasar. Seiman pasar. Kan Itu kan dicari. sistem persamaan matrik ya. Nah itu Punya cara sendiri atau gimana? nah Raihan tuh punya cara sendiri kan teman-temannya bilang ibu kenapa kalau diajarkan ibu gampang Ya, ya, ya. tapi ya. ketika kita aplikasi sendiri ini kenapa ya seperti ini. Nah kalau tidak salah pada saat itu Raihan bilang bu boleh nggak saya coba ke depan metode metode Raihan. ini gitu ya. Sampai kita ngitung saya Ketemu. acung jempol ketemu gitu. Tapi ada peserta didik bilang ya bu untuk Raihan untuk kita kayaknya kembali lagi deh ke laptop ya maksudnya ke dasar lagi yang gitu. Tapi Raihan itu menemukan di situ. Ya, ya. Berarti kan saya lihat oh iya Raihan itu jadi sudah punya dasarnya bagus, analisisnya juga luar biasa, kemudian kritis juga. Nah di sini saya oh iya berarti memang kembali lagi kita yang penting menerapkan ke anak-anak memang nggak akan sama semua, Ya, ya, betul. tapi setidaknya ketika mereka mencintai Ya, yang ya. namanya oh iya ya bu ekonomi itu tidak harus selalu misalkan langsung jerak seperti ini, tapi Ya. ketika kita lakukan sehari-hari kayak misalkan lah kayak tadi Pak Yuka ya, aduh kita nggak punya duit nih, Ya. pinjam dong ke temen, tapi ketika pinjam ke temen itu kan harus jelas seperti apa, Iya. gitu kan? Dibayarnya kapan? Nah itu ekonomi juga. Udah bilang belum sama ibunya Nah, gitu. atau misalkan, aduh nggak punya duit, ada yang bawa motor, nebeng dulu lah, nanti hitung-hitungannya seperti apa ya? Sama aja kan sebetulnya itu secara Betul, tidak betul. langsung, Secara ya. tidak langsung. Jadi secara praktik kehidupan, praktik Bu, ya. kehidupannya, gitu. Ya, saya yakin Raihan pasti ngulik-ngulik orangnya kan. Gitu. Pakai cara ini. Ya, itu aktivitas yang bagus ya. Itu alhamdulillah. Nah, kalau dari Raihan sendiri itu berguna nggak sih ilmu ekonomi itu? Pertanyaannya dasar nih. Kalau berguna pasti berguna. Sejauh yang sudah Sejauh dipelajari yang di sudah- SMA. ya. Karena betul sih yang paling mendasar yang paling saya rasakan itu adalah tadi betul cara mengelola keuangan gitu. Karena sebelum-sebelumnya gitu kalau saya dapat uang, dapat bekal gitu Ya, istilahnya, ya. langsung habis. Udah di hari itu pasti langsung habis. Nggak pernah mikirin kayak nanti kalau butuh gimana. Nggak pernah istilahnya punya tabungan darurat. Nggak pernah sampai ke sana. Cuma setelah mempelajari ekonomi, setelah tahu bagaimana gitu ekonomi bekerja, Ya, ya. mulai di situ tuh sadar gimana caranya kita harus mengambil suatu tadi skala prioritas lah, gimana cara kita biar mengatur sehingga nanti ketika kita memang butuh itu tuh sudah ada. Jangan sampai kita gimana nanti deh, kan belum tentu semuanya itu bakal sejalan gimana nanti. Ya. Kita harus memperhitungkan ke depannya. Kita nggak bisa cuma sampai hari ini
ya udah dari ini dulu gitu. Kita harus bisa ke depannya. Makanya kalau buat saya di ekonomi itu benar-benar berguna buat kehidupan sehari-hari, buat istilahnya apa ya, Justru ilmu yang bisa diaplikasikan, Iya. betul kata Ibu Desi Yang tadi. paling mudah Yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. ya apa sih, nggak pernah takut itu, harus yakin bahwa ekonomi itu memang berguna gitu buat Ya. kehidupan kita masing-masing gitu. Ya, terima kasih Rehan. Satu lagi nih Bu, ya. Iya. Mengenai, saya yakin di balik senyumnya Bu Desi gitu, pasti ada banyak kesulitan yang dihadapi. Iya. Ceritalah Bu itu. Nah ini sungguh luar biasa ya Pak Yuka. Menariknya itu ketika, mohon maaf nih, Ya, ya Bu. saya pernah mengalami anak itu tidak bisa membaca yang namanya tulisan misalkan 1000 ya. Oh, 1000. bilangan. Ya, kalau misalnya dituliskan, kalau di bank kita nulis Iya. 1.000 rupiah Betul, misalkan. betul. Atau misal 100.000 rupiah. Iya. Kalau itu kan enak kondisinya. Nah kalau udah yang 105.000, Ya, itu masih ada yang masih menghadapi yang kesulitan. jadi 105.000. Ini kan kata saya bahaya kalau anak iya, misalkan ini. Itu tuh kayak misalnya penulisan 100.000, Ya, ya. anak tuh 100, titiknya nggak tahu di mana. Iya, 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 iya. Dan itu sangat saya kaget. Wah, ternyata ya memang inilah yang kekhawatiran guru. Kan kalau zaman kita dulu Betul. belajar dari SD SMP itu betul-betul kuat. Nah, Ya, kalau ya. sekarang kan ya itu beratnya kita. Ya, ya. Kemudian kalau misalkan perhitungan nih, misalkan kurangilah 100 kurang misalkan 50. Kan kalau kita digitu gitu. Anak Ya. enggak pasti kalkulator, padahal udah tinggal dikurangi Ya, gitu ya betul. dengan cara Udah di gitu. sinilah. Ya, atau Calculate ya, Bu. itu ya Eh, di itu. Nah, anak tuh kadang kebingungan seperti apa. Nah, itu kesulitan belajar ekonomi itu tak kalah perhitungan, kayak misalkan fungsi permintaan kan nanti biasanya ada 0, sekian Ya, sekian. ya betul hasilnya. Hasil tuh, kan Bu. kalau kita zaman dulu SD Desimal. dibagi gitu kan gitu. Iya, betul. Kalau anak nggak bisa. Enggak, Bu, jangan dikotret. Kalkulator ya. Nah, itulah menurut saya ya memang ya dengan perkembangan juga Pak Yuka. Tapi Nah, memang sih itu sedih. saya juga memelihara cara manual gitu sih Bu, karena menggunakan temuan orang psikologi, kalau sambil menulis itu beda ininya, Iya, intelektual yang dihasilkan. iya. Jadi di satu sisi teknologi membantu tapi ada Betul. intelektual yang jadi kurang tajam. Betul Pak Yuka. Nah, disitulah Setuju yang nggak Bu itu? setuju banget Pak Yuka, karena maksud saya gini, memang kan ketika ya inilah yang nanti mudah-mudahan jadi masukan juga ya ke Betul. depannya kalau Ya, misalnya ya. ada olimpiade sains atau apa. Olimpiade masih ada Bu. Masih, Saya masih dulu ada. 2010 Bu, Iya. ngajar olimpiade ekonomi. Iya. Alhamdulillah menang tuh sampai tingkat dulu di Kabupaten Cianjur. Wah, alhamdulillah Juara ya, Pak. satu. Nah sekarang masih ada Bu olimpiade. Masih ada Pak. Masih ada, ya. Cuman ya maksud saya nih masukan ya untuk ke depannya. Ya. Ekonomi itu kan memang ketika hitungan nih Pak, kan anak-anak terbiasa dengan kalkulator ya. Ya, Kalau ya, misalnya betul. hitungan gitu agak sulit. Ya. Nah, sedangkan Olimpiade ekonomi itu untuk tingkatan SMA menurut saya luar biasa berat, karena selain Ya. bahasanya bahasa Inggris, Ya, ya, ya. hitungannya pun terkadang apa yang diajarkan di sekolah sama pelaksanaan ketika olimpiadenya jauh. Iya benar. Karena jadi menurut saya tingkat untuk menghitung kayak misalkan kayak kan Butuh ada lah tentang kecepatan, butuh itu wawasannya juga udah wawasannya. hampir mendekati materi kuliah tuh Bu. Betul, itu yang saya waduh. Sedangkan kita di SMA itu kan anak kelas 10 juga kan Ya. dasar kelas 10. Sedangkan itu materinya itu rata-rata yang materi berat yang harus sudah di kelas 12. Sedangkan kelas 12 kan Ya. sudah tidak lagi diikutkan Iya. untuk Karena olimpiade, sudah fokus ke karya ya Bu. Iya. Sedangkan mengajar kelas 10, Oh, kelas jadi 11 problemnya tuh itu. yang ikut olimpiade tuh kelas 12 Bu. Kelas Ya, 12 kelas. sudah tidak diperbolehkan. Oh, jadi tapi 11, Iya, 10, 11. 11 ya. Sedangkan materi Materi. yang untuk kelas 12 kan belum. Iya, 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 iya. Itulah yang jadi apa Ya. terkendalanya itu, jadi si anak tuh udah Bu udah Ya. pelajaran kelas 10 11 aja udah berat menurut perhitungan mereka. Ya, ya. Ditambah lagi pembelajaran yang kelas 12 jadi Ya. ya udahlah. Itu memang menurut saya kalau zaman dulu saya pernah ya mengajar di daerah
karena dulu mah dari kelas 11 ada Ya, pembelajarannya. ya, ya. Sehingga ketika diasah ya cepat. Kalau yang sekarang kan tidak Oh, beda pembelajaran. ya, Bu. Iya. Kalau 2010 itu saya Masih ngajar IPA IPS, dua kan? kelompok, Bu. Iya. Ada yang kelas 1-nya, ada yang kelas 10-nya, ada kelas Iya. 12. Jadi satu kelompok tuh gabungan. Bisa gitu. Iya, iya. Sekarang mah Jadi enggak kelas 12 ya, Bu. nya nggak boleh Nggak karena boleh. udah fokusnya untuk Iya. ya istilah perkuliahan gitu. Nanti Ya, mereka untuk kehidupan kedepannya. Jadi alangkah lebih Ya. baiknya tidak mengganggu di kelas 12, tapi Ya. lebih pada anak kelas 10, kelas 11 yang 11, ya. dipersiapkan untuk memahami katanya. Seperti itu Pak Tapi Yuka. problemnya itu 10-11 untuk mengejar itunya Mengejarnya materinya. itu. Materinya luar biasa Pak Yuka. Nah, nanti di sini kita ada laboratorium, Bu. Ya. Kalau Ibu punya kelompok olimpiade, ya bisa kita bantu untuk ini. Subhanallah. Belajarnya. Terima Belajarnya kasih, di Pak sini Yuka. aja, Iya. Bu, gitu. Iya. Kan dekat ya dari Iya, SMA dari 10 SMA ke sini. 10 dekat ya Pak Yuka. Ya, karena jujur saya tertarik juga, Bu, dengan olimpiade ekonomi itu secara intelektual kan menantang banget ya. Iya, menantang sekali Pak Yuka itu, aduh. Kalkulusnya Iya. ya kan, diferensiasinya udah digunakan, Iya. integralnya, matriknya udah digunakan ya, Bu, di Betul. dalam teori pasar. Iya, makanya kan. itu tuh kadang kaget peserta didik Pasti itu itu, kaget. Yang umumnya di sekolah begini ternyata itu biasanya tambahan yang memang sudah Ya, ya. istilah latihan lebih. Satu lagi, Bu, mengenai budaya membaca buku. Nah, yang Ibu Literasi, hadapi ya. bagaimana nih pengalaman Ibu Betul. lah ya. Nah, pengalamannya betul Pak Yuka. Literasi peserta didik sekarang mulai ya bukan lagi dikatakan memprihatinkan, menurunnya betul. Karena ya itu dengan kemudahan. Ya. Ketika zaman saya dulu, ketika ingin membuat sesuatu itu kan harus mencari banyak Ya, literasi betul. sehingga didapatkan. Kalau sekarang enggak kan ada Sudah AI. di genggaman. AI lagi. Ketika misalnya punya kesulitan menyimpulkan mengenai perbedaan kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Sehingga Apalagi apa? AI-nya sekarang udah ada di WhatsApp Iya, ya. ada. Meta Itu, AI. Meta AI betul. Dan itu tuh ketika saya baca valid juga gitu ya Betul, untuk tingkatan betul. SMA. Sehingga menurut mereka ya nggak usah baca juga. Dengan Iya, hitungan betul. detik kan kalau membaca butuh Berarti waktu. kita balas, Bu. Ya. Kita balas juga koreksinya dengan AI juga. Jadi yang belajar dan mengajar mereka aja AI gitu kan. Ya, tapi di sini kadang ya menurut saya khawatir juga gitu ya, Ya, karena jadi anak itu tidak punya usaha untuk Menggali, gimana ya, mencari. itu. Searching-nya Karena udah dibantu jadi banget. dibantu banget sehingga ini yang menurut saya lemah untuk kondisi literasi. Ya. Sehingga daya anak berjuangnya itu ya nggak kayak dulu kita gitu. Ya. Nah, ini yang menurut saya mengapa jadi literasi itu menurun Ya. atau memprihatinkan Ya. begitu Pak Yuka. Saya kira pendapat Ibu saya sepaham dan setuju, Bu, karena itu juga jadi persoalan saya sehari-hari ini. Tapi kita tidak patah semangat untuk Betul. untuk menggiring siswa atau mahasiswa untuk tetap membaca. Namun kita juga paham ya, Bu, persaingannya dengan alat yang mereka genggam ini Betul, sangat luar biasa. biasa. Nah, sementara dan kita juga paham bahwa membaca itu beda dengan mencari sesuatu yang serba mudah. Iya, Tetap betul. ada nilai intelektualnya Betul. dan nilai kepribadian, Bu. Betul. Pak Yuka, Jadi betul dengan sekali. membaca secara manual itu saya yakin sih akan tumbuh kesabarannya, akan tumbuh ketekunannya, dan itu kepribadian yang bagus menurut saya. Itu betul Kalau Pak Yuka. dengan genggaman ini kan serba mudah kan, sehingga yang agak hilang di situ adalah attitude. Nah, itu yang menjadi tantangan betul dunia Pak Yuka. pendidikan Setuju. kita ya, Bu, ya. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkarya, Bu, untuk Insya Allah. membuat bukan pengganti buku, Bu, ya, tapi bagaimana memberikan bahan bacaan kepada siswi SMA yang kombinasi
antara teks dan teknologi informasi ya Wah, Bu. luar biasa Pak Yuka ya. Mudah-mudahan nanti Subhanallah, ya. saya juga butuh kerjasama nanti Insya Allah, studio Pak Yuka. Ecopulse Ekonomi Pembangunan dengan Ibu Desi karena untuk memahami materi apa yang bisa dimudahkan dengan teknologi informasi. Gitu. Subhanallah nih nanti juga jadi ya inspirasi juga nih Pak Yuka, bagus nih untuk ya mempermudah lagi Ya, ya. pembelajaran ekonomi ini menarik di peserta Betul, didik ya betul, Pak Yuka betul, ya. Bu, supaya menarik. Ya mudah-mudahan Dan- aja nanti lancar dan terrealisasi Betul, nih ke Pak Yuka. depan insya Allah Iya. kita akan kerjasama dengan Ibu Desi dan secara umum dengan guru ekonomi mungkin Bu ya, ada Betul, asosiasinya betul. Bu ya. Ada asosiasi. MGMP Ekonomi Kota Bandung. MGMP Ekonomi Kota Bandung. Iya. Ya. Ibu Raihan sebelum ditutup mungkin ada dari Bu Desi dulu ada closing atau penutup ya Bu tentang dunia pendidikan lah gitu. Iya, ada. Terima kasih nih Pak Yuka. Maka, Bu. Sebelum mengakhiri acara ini, saya sebelumnya berterima kasih kepada Sama-sama, Ibu. Unisba yang telah memberikan kesempatan saya dan peserta didik saya Ya. untuk hadir di sini, dan khususnya untuk Ya. ekonomi pembangunan nih yang Amin. sudah Terima kasih Bu. mengadakan podcast ini gitu ya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan terutama kepada peserta didik di tingkatan SMA, mulai sekarang mindsetnya jangan punya pola pikir bahwa ekonomi menakutkan, Ya. tapi lebih Setuju, kepada ekonomi ini menyenangkan. Menyenangkan. Menyenangkannya di mana? Jadi jangan takut dulu untuk misalkan melihat ini banyak hitungan, enggak, tapi lebih kepada dasarnya saja bahwa ekonomi ini adalah ilmu yang memang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalau misalnya sudah seperti itu, insya Allah menurut saya anak-anak tidak lagi menakuti yang namanya mata pelajaran ekonomi seperti itu. Justru sebaliknya secara langsung dan tidak langsung itu meningkatkan kecerdasannya dan Betul, sehari-hari ya Bu. meningkatkan kecerdasan seperti itu mungkin Terima Pak kasih Yuka. Ibu Aduh. Desi dari Raihan sebagai muridnya Ibu tentang dunia pendidikan ke depannya, harapannya bagaimana. Harapannya mungkin buat teman-teman semuanya, terutama yang seangkatan dan seumuran buat saya, mungkin buat teknologi ini jangan dijadikan sebagai pengganti. Kita bisa menggunakan sebagai pendukung dalam pembelajaran kita sehari-hari. Jangan sampai kita kayak dengan adanya teknologi malah bermalas-malasan gitu. Karena dengan serba cepat kita malah ya udah deh, nanti juga udah ada. Tapi kita harus perjuangan, kita harus berjuang buat mendapatkan apa yang kita inginkan, karena tidak semuanya itu pasti serba cepat gitu nanti gitu. Jadi istilahnya apalagi tadi membaca itu menurut saya penting banget untuk menambah wawasan, karena tidak semuanya itu karena membaca juga ada esensinya gitu, ada hal yang bisa didapatkan dan diambil gitu hikmahnya itu mungkin. Dan terima kasih juga buat Ibu Desi sebagai pengajar yang sudah mendukung dan selalu memotivasi saya gitu. Dan sudah membesarkan. Iya. Terima kasih Raihan. Terima kasih juga, Pak. Demikian kawan-kawan Ecopulse, banyak sekali manfaat dari dialog, dari perbincangan saya dengan Ibu Desi Aryati Rahayu dari SMA 10 dan Saudara Raihan Rasib Atalah ya. Semoga ini menjadi konten yang bisa menginspirasi, mencerdaskan kita semua ya Bu. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.